warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar proposal mahasiswa. Seminar proposal ini tujuan untuk menguji kelayakan proposal perizinan dan disusun oleh mahasiswa serta memberikan masukan dan arahan dari penyempurnaan penelitian ke depannya. Selanjutnya kami mempersilakan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya sesuai waktu yang ditentukan kepada saudari Ina. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak atau Ibu selaku dosen penguji yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil proposal skripsi saya pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati Ibu Yudel Nilastia selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Perkenalkan, saya Ida Lestari, mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2123130, yang mana saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis proyek Project Based Learning dalam menumbuhkan sikap sosial siswa di SD Negeri 15 Ampang Gadang. Baiklah, yang mana pada yang pertama itu mengenai latar belakangnya. Latar belakang penelitian ini berpijak pada peran penting dari pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan juga perilaku siswa dalam yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Secara ideal, PAI itu tidak hanya membekali siswa dengan pemahaman kognitif tentang ajaran agama, tetapi juga aspek efektif yang diwujudkan dalam sikap sosial, baik sikap-sikap sosial yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi fenomena dan juga masalah yang terjadi di SDN 15 Ampang Gadang ini ditemukan bahwasanya fenomena pembelajaran PAI itu masih cenderung konvensional dan berpusat kepada guru atau teacher center. Masih menggunakan metode yang klasik seperti ceramah. Jadi hal ini menyebabkan siswa kurang fokus atau lebih sering bosan saat di kelas, dan juga kurang berinteraksi satu sama lain antara guru dan juga siswa. Jadi dampak dari penumbuhan sikap sosial seperti kerjasama, empati, dan juga tanggung jawab menjadi tindak maksimal. Dan juga tanggung jawab menjadi tindak maksimal. Selain itu, jam pelajaran PAI juga sering jatuh pada siang hari yang menyebabkan konsentrasi belajar siswa itu menjadi mengurang. Nah, jadi pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga jasmani anak, di mana di era modern kaum milenial membutuhkan prinsip moral yang kuat. PAI bertujuan untuk menanamkan akidah yang kokoh dan juga akhlak yang baik, yang terlihat pada perubahan sikap siswa menjadi lebih baik. Jadi sikap sosial siswa atau bagaimana mereka bertindak saat bersama orang lain, saat bersama guru ataupun teman, merupakan menjadi hal fokus penting. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'zil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah akan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dari itu. Nah, jadi dari ayat ini menegaskan bahwasanya pentingnya sikap keadilan dan kebaikan atau ihsan dalam setiap aspek kehidupan sosial, serta larangan perbuatan merusak tatanan sosial seperti al-fahsya, al-munkar, dan al-baghi, yang mana hal ini menunjukkan dasar kuat untuk mengembangkan metode pendidikan agama Islam yang mengedepankan pembentukan karakter dan juga sikap sosial dari siswa
project berbasis pembelajaran berbasis project atau PBL. Nah, jadi sikap sosial ini dibentuk oleh lingkungan sosial. Ciri-ciri karakter seperti kejujuran, kesopanan, dan juga tanggung jawab dapat ditanamkan melalui praktik nyata lingkungan seperti rumah, kelas, dan juga dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi sikap sosial yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nah, dari pengamatan di SDN 15 Ampanggadang menunjukkan masih rendahnya sikap sosial dari siswa tersebut. PBL menuntut keterlibatan aktif dan juga kolaboratif dalam proyek nyata sehingga efektif untuk menanamkan sikap sosial. Jadi PBL ini selaras dengan tuntutan kompetensi ATA 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu fokus masalah. Nah, jadi penelitian ini berfokus yang pertama yaitu rendahnya sikap sosial positif atau sikap baik yang rendah, yaitu kurangnya inisiatif siswa dalam kerjasama, tolong menolong, tanggung jawab, dan juga empati. Maka pendekatan pembelajaran yang kurang mendorong perkembangan efektif dan juga sosial siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajarannya masih tradisional. PAI masih dominan, penyampaian materi itu monoton, kurang melibatkan siswa aktif. Jadi akibatnya siswa sulit menginternalisasikan nilai-nilai agama dan juga karakter positif. Yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman nyata. Siswa kurang mengalami pengalaman untuk menerapkan nilai-nilai sosial dalam konteks nyata, yang mana ini dibutuhkan oleh media pembelajaran praktik yang melibatkan interaksi siswa. Yang keempat yaitu kendala faktor pendukung seperti sarana dan juga prasarana dan juga dukungan dari guru mempengaruhi kelancaran pelaksanaan PBL dalam menumbuhkan sikap sosial dari siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi sikap sosial siswa di SDN 15 Ampanggadang sebelum penerapan model project based learning. Yang kedua, sejauh mana efektivitas penerapan model project based learning ini dalam meningkatkan sikap sosial siswa dalam pembelajaran PAI di SDN 15 Ampanggadang. Yang ketiga yaitu bagaimana perubahan sikap sosial siswa setelah dilakukan atau diterapkannya pembelajaran PAI berbasis proyek. Yang keempat yaitu apa saja faktor pendukung yang menghambat dalam penerapan pembelajaran PAI berbasis proyek dalam menumbuhkan sikap sosial di SDN 15 Ampanggadang. Nah, selanjutnya yaitu berisi mengenai pendahuluan dalam proposal skripsi saya ini, yaitu penjelasan judul. Dari judul yaitu implementasi pembelajaran PAI berbasis proyek, yang mana pada implementasi berarti proses penerapan metode pembelajaran yang menuntut keterlibatan aktif siswa dalam mengerjakan proyek itu relevan dengan materi agama, memberikan pengalaman belajar bermakna, dan juga adaptif. Yang kedua, judul dalam menumbuhkan sikap sosial siswa. Nah, sesuai dengan judulnya ini, tujuan utamanya itu mengembangkan sikap sosial yang positif seperti kerjasama, tanggung jawab, empati, tolong menolong, dan juga sebagai akulasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan di SDN 15 Ampanggadang. Nah, dalam judul ini, yang mana lokasi penelitian ini spesifik memberikan konteks empiris yang jelas dan juga relevan dengan kondisi nyata yang terjadi di SDN 15 Ampanggadang. Baiklah, selanjutnya itu metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi khusus. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi khusus. Alasan yang mana pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena itu secara holistik berdasarkan pengalaman lapangan, proses pembelajaran, serta perubahan sikap sosial yang terjadi pada siswa secara kontekstual. Dan studi kasusnya yaitu untuk mengeksplorasi secara spesifik di mana
dinamika internal di SDN 15 Angkatan, khususnya interaksi guru dan juga siswa selama penerapan PJBL tersebut. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu meliputi guru pendidikan agama Islam, siswa kelas yang menerapkan PJBL tersebut, dan juga kepala sekolah di SD tersebut. Dan fokus analisisnya yaitu pola implementasi PJBL, proses penumbuhan sikap sosial, kerjasama dan juga tanggung jawab, serta faktor pendukung dan juga penghambat dalam konteks pendidikan agama Islam. Dan untuk tempat dan juga waktu penelitian, di mana tempatnya yaitu di SDN 15 Angkatan yang lokasi ini memiliki karakteristik budaya pedesaan yang kental dengan nilai gotong royong. Selain itu, sekolah ini juga menghadapi tantangan khusus pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang sering terletak pada jam siang, di mana konsentrasi siswa sering menurun. Terus untuk waktu penelitian yaitu berlangsung selama 3 bulan. Tahapannya meliputi persiapan pengumpulan data utama melalui observasi siklus proyek PAI dan juga analisis data. Dan teknik pengumpulan datanya, yaitu terdapat 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, wawancara. Yang mana observasi ini penelitian itu terlibat langsung di lapangan untuk mengamati secara sistematis objek penelitian dan juga periode tertentu. Dan juga wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur yang sifatnya lebih terbuka untuk meminta ide dan juga pendapat informasi. Wawancara itu bisa kepada kepala sekolah, guru PAI, siswa, dan juga melakukan dokumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Untuk teknik keabsahan datanya, yaitu untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan metode tribulasi, yaitu tribulasi sumber, yaitu mengecek data dari beberapa sumber seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, tribulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda seperti hasil wawancara dan juga hasil observasi. Yang ketiga yaitu tribulasi waktu, melakukan pengecekan melalui wawancara atau observasi pada waktu dan juga situasi yang berbeda-beda. Dan untuk teknik analisis datanya itu menggunakan model analisis interaktif Miles dan juga Harber. Jadi cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Mungkin saya membutuhkan kritik dan juga saran dari dosen penguji pada hari ini. Baik, terima kasih saudari memaparkan proposal saudari pada saat ini. Selanjutnya persilakan kepada dosen penguji untuk memberikan kritik dan saran dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan berikan pertanyaan kepada saudari dan langsung dijawab. Yang pertama, apa alasan saudari menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini? Baiklah, terima kasih kepada dosen penguji. Izin saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi alasan saya untuk menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah karena dia itu variabel utama yang saya teliti adalah sikap sosial. Jadi sikap sosial itu perubahan sikap, karakter dan juga perilaku siswa tidak bisa hanya diukur secara akurat lewat angka-angka statistik. Jadi saya memerlukan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses interaksi siswa itu terjadi, bagaimana mereka itu saling menghargai, bagaimana perubahan sikap dari siswa tersebut. Terima kasih. Baik, yang kedua, apa bedanya penelitian saudari dengan penelitian terdahulu? Baiklah, untuk perbedaan penelitian saya terletak pada lokasi dan juga fokus integrasi materinya. Jadi secara fokusnya penelitian saya ini dilakukan di SDN 15 Ampang Ladang yang memiliki karakteristik lingkungan dan juga latar belakang siswa yang lebih spesifik. Secara substansi dan penelitian terdahulu itu lebih banyak berfokus kepada PJBL untuk hasil belajar dan juga nilai, sedangkan
melanjutkan penelitian saya lebih berfokus kepada penumbuhan sikap dalam mata pelajaran PAI atau karakter secara Islaminya. Saya mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti ta'awun, tolong menolong ke dalam setiap tahapan proyek tersebut. Sekian jawaban dari saya. Baik, yang ketiga, kenapa saudari memilih judul penelitian ini? Baiklah, saya memilih judul ini karena berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi yang saya temui di lapangan. Saya melihat pembelajaran di PAI di SDN 15 Ampang Gadang ini masih cenderung monoton dan berpusat kepada guru atau teacher center, sehingga nilai sosial agamanya itu masih berkurang atau berhenti di sekolah saja. Jadi saya memilih PJBL ini karena model ini sangat interaktif, membuat siswa itu lebih produktif, lebih aktif, dapat menghasilkan produk-produk atau produk yang lebih kreatif lagi. Jadi judul ini adalah solusi yang saya tawarkan untuk menjabarkan antara teori agama dan juga praktek sosial dari siswa. Baik, yang keempat, apa saja gap research dalam penelitian saudari? Jadi gap research atau celah penelitian yang saya temukan adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku pada siswa. Banyak siswa yang secara kognitif sudah tahu perintah untuk berbuat baik atau perintah Allah untuk tolong menolong. Namun dalam keseharian di kelas, sikap individual masih tinggi, kurangnya sikap sosial dari siswa tersebut. Jadi celah inilah yang saya isi untuk bagaimana sebuah metode pembelajaran PJL ini dapat mengubah pengetahuan dan juga perilaku siswa menjadi lebih baik. Baik, yang terakhir, data perhitungan penelitian saudari pakai apa saja dan apa dari saudari gunakan dan apa buat analisis data primer? Jadi data primer dalam penelitian saya ini adalah data yang saya ambil langsung dari subjek penelitian, yaitu dari hasil observasi dengan catatan langsung mengenai perilaku siswa itu bagaimana selama diterapkannya siklus PJBL tersebut. Yang kedua, dari hasil wawancara, yaitu jawaban-jawaban dari guru, PAI dan juga siswa dengan siswa yang merasakan pembelajaran tersebut, terus dengan dokumentasi dengan foto-foto kegiatan dan juga hasil karya proyek siswa. Nah, untuk menganalisis data primer tersebut, saya menggunakan teori analisis data model Miles dan Habermas yang terdiri dari 3 langkah sistematis. Dengan saya menyaring data, lalu memfokuskan data lapangan, terus menyajikan data dengan saya menyusun data secara naratif agar alur peningkatannya